Produk yang tepat itu seperti apa sih, Coach? Biar ini saya jualannya kenceng. Ada 3. 1, produk kita bisa memenuhi kebutuhan orang lain. Nih, ini produk yang tepat nih. Yang kedua, teman-teman, produk kita bisa memenuhi keinginan orang lain. Jadi, saya coach mampu bikin produk yang bagus segala macam, tapi orang nggak butuh, orang nggak ingin. Sehebat apapun produk kita, kalau tidak menjawab kebutuhan orang lain, keinginan orang lain, siapa yang mau beli ya, Pak Yayak ya? Betul. Wih, Pak Yayak jago bikin sesuatu, wah produk development-nya jago. Begitu dilempar ke pasaran nggak ada yang beli. Nah loh, ya, berarti ini di hal mendasarnya yang banyak yang tidak dikuasai ya. Yang berikutnya teman-teman, apalagi kriteria untuk kita memiliki produk yang tepat. Nah ini yang paling saya paling gampang. Produk yang bisa produk yang bisa menyelesaikan masalah orang lain. Ya, berarti maksudnya apa? Bahwa produk kita adalah solusi terhadap masalah-masalah orang lain. Maka sering saya katakan nih, bisnis itu adalah upaya kita dalam menyelesaikan dan bisnis ya, lebih enaknya jualan dulu lah, belum ke bisnis ini. Jualan itu adalah upaya kita dalam menyelesaikan permasalahan orang lain. Ya, oke. Contoh ya, yang paling sederhana. Apa ya yang kira-kira bisa menyelesaikan masalah orang lain? Ini pengalaman saya dulu waktu saya memasarkan produk jilbab. Dulu tahun berapa Tehap waktu kita jualan jilbab Tehap? 2017-2018 ya? Ya, 2017 ya. Ya. Dulu ya, saya diberikan data, diberikan informasi, riset kecil-kecilan. Ternyata banyak akhwat-akhwat yang pakai kerudung punya masalah apa? Sering keringetan, gitu ya, Tehap ya. Tuh, rambut rontok, ketombean, bau tidak sedap, gitu kan? Kenapa ya? Apa yang salah dengan iklan. kerudung? Iya bener banget, Mbak. Nggak salah gitu. Akhirnya apa? Saya bekerja sama dengan salah satu pebisnis di fashion, akhirnya membuat kerudung anti jamur, anti bakteri, di mana dipakai berhari-hari, tidak menimbulkan bau dan tidak menimbulkan rambut-rambut rontok. Kira-kira teman-teman, asik nggak kalau kita bisa punya produk yang itu bisa menyelesaikan masalah orang lain? Asik, Coach. Asik. Contoh nih. Gini Pak Yayak nih. Sekarang tuh gini Pak Yayak. Banyak orang ingin terjun ke dunia online, tapi nggak tahu caranya gimana. Banyak kan? Contoh, kayak tadi Pak siapa nih? Saya gaptek coach, nggak bisa bikin website. Misalkan gitu, permasalahan orang nih. Ya, berarti ketika ada orang masalah, berarti ada peluang nggak teman-teman? Ada. Ada. Maka Pak Yayak bikin kelas, namanya apa? Kursus membuat website. Hanya dalam waktu 1 hari, Anda mampu membuat website. Kira-kira, banyak orang yang tertarik nggak dengan penawaran kita? Banyak. Kayak gitu nih teman-teman ya. Jadi sekali lagi, teman-teman di sini yang sedang berusaha untuk terjun ke digital marketing ini, teman-teman, mulai sekarang pikirkan produknya teman-teman. 1, apakah produknya ini bisa menjawab kebutuhan orang lain? Kalau ternyata orang bukan kebutuhan, kan ada kebutuhan yang wajib dipenuhi, ada keinginan. Ya, teman-teman, kalau toh ternyata belum bisa memenuhi kebutuhan, cari keinginan apa orang lain yang bisa dipenuhi oleh produk kita. Atau yang ketiga kriterianya, pilih aja produk yang bisa menuntaskan masalahnya orang lain. Ya, contoh Pak Yayak. Ya, sekarang orang pengen servis mobil, ya kan? Tapi datang ke mana? Datang ke ke tempat servisnya punya kesulitan, capek, malas segala macam. Sementara kita nunggu orang datang ini terbatas. Akhirnya kita punya solusi.
bagaimana servis mobil itu kita bisa jemput bola, kita yang datang langsung ke tempat orang yang pesan ingin diservis mobilnya. Kira-kira jadi peluang nggak di situ? Peluang, Coach. Peluang ya. Jadi sekali lagi adalah kalau mau jualan, nih, bahasa gampangnya nih, cari, tanda kutip ya, cari masalah yang dihadapi oleh orang banyak. Nah, kalau teman-teman ya memahami ini teman-teman, maka disitulah teman-teman bisa berjualan. Jangan dulu sekarang, apalagi kondisi saat ini, Coach, saya mah enakan beli mesin, ngeproduksi, ngebangun produk sendiri. Teman-teman, dengan kondisi seperti ini, mereka-mereka yang melakukan produksi di saat ini tapi penjualannya nggak bisa kenceng, apa dampaknya Pak Yaya? Ya, dia produksi kan, biaya tenaga kerja, beli peralatan, ngerekrut karyawan tadi kan, terus biaya promosi. Sementara penjualan belum jalan. Apa yang terjadi, Teh? Bangkrut, Coach. Boncos. Iya, boncos. Bangkrut. Iya. Harus nambah. Iya, jadi tadi teman-teman, dengan kondisi saat ini teman-teman, beneran di era digital ini teman-teman, bahkan ada kata-kata bagus ya. Ini kata-kata bagus, boleh dicatat di buku ya. Jangan cari market untuk produkmu. Ini dari Seth Godin ya. Tetapi carilah produk untuk marketmu. Betul ya, Pak Yayak ya? Betul, Gus. Jadi Nancep teman-teman banget, ya, tadi ya kalau kita bisa mengenal dulu siapa marketnya dan marketnya ternyata butuh sesuatu, daripada maksain pakai produk kita, lebih enak nggak kalau kita bisa menyiapkan produk-produk yang dibutuhkan oleh market? Lebih enak nggak kayak gitu? Iya. Iya, makanya iya lebih enak ya. Maka teman-teman harus melakukan yang namanya nah ini bahasa gampangnya. Apa itu? Riset market. Ya, nanti ini ilmunya lebih dalam lagi ya. Ini pengetahuan aja dulu ya.